Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Asmi dengan NIM 304222086. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi, yaitu saya akan menjelaskan tentang mobilitas. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama mengenai pengertian mobilitas, yang kedua bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor pendorong dan juga faktor penghambat mobilitas sosial, dan yang terakhir dampak mobilitas sosial. Langsung saja untuk yang pertama yang saya akan bahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok ke status sosial lainnya yang berada di dalam masyarakat. Perpindahan ini bisa terjadi lebih tinggi atau lebih rendah, bahkan sederajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi 4. Ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, kemudian ada mobilitas antar generasi, dan ada mobilitas intragenerasi. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi 2. Mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Perpindahan ini bisa saja terjadi naik ataupun turun. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya pada mobilitas vertikal ini. Yang pertama ada kekayaan, kemudian kekuasaan, dan juga pendidikan. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Nah, perpindahan status sosial ini sederajat, jadi tidak mengubah status sosial orang tersebut walaupun di berbeda wilayah atau mungkin mengalami perpindahan. Contohnya, guru SMA Negeri 1 Pekalongan dipindahkan tugas ke SMA Negeri 4 Pekalongan. Nah, guru tersebut mengalami mobilitas sosial tetapi masih sederajat, yaitu masih menjadi guru, tidak mengalami keturunan ataupun kenaikan. Selanjutnya ada mobilitas sosial antar generasi. Nah, kalau ini contohnya itu ketika kakek dan nenek kita dulu itu hanya mengalami jenjang pendidikan sampai di sekolah dasar saja, dan kemudian ayah ibu kita bisa sampai di jenjang sarjana. Nah, jadi di dalam satu generasi ataupun satu keturunan itu kita mengalami perpindahan sosial yang tadinya keluarga kita itu lulusan SD aja, nenek kakek kita, kemudian ayah ibu kita bisa sampai sarjana, seperti itu. Dan lanjut lagi ada mobilitas sosial intragenerasi. Kalau ini masih dalam satu generasi, contohnya ada teman kita yang mungkin dia itu pintar, jadi bisa mengikuti kelas akselerasi. Jadi nanti ketika kenaikan kelas dia langsung naik yang ke lebih tinggi. Misal kita lagi di kelas 7, dia ikut akselerasi jadi bisa langsung ke kelas 9. Nah, dia juga dia mengalami mobilitas sosial intragenerasi. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 5. Yang pertama struktural, yang kedua individu, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, dan yang terakhir kependudukan. Nah, sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial itu ada 3.
Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Dan yang ketiga, stereotip gender. Dampak dari mobilitas sosial itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu mendorong seseorang untuk maju dan mempercepat perubahan sosial. Sedangkan dampak negatifnya dari mobilitas sosial yaitu yang pertama, memicu konflik, menimbulkan kecemasan, dan juga melemahkan solidaritas kelompok. Nah, kurang lebih penjelasan tentang mobilitas sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Buat kalian yang masih bingung, bisa untuk menambah referensi melewati buku lain ataupun internet. Di sini saya Karimatul Azmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.